Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi juga, Bu. Gimana kabarnya? Udah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, insya Allah sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir pada perkuliahan di pagi ini. Salawat dengan salam mari sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, semuanya tetap semangat. Walaupun beberapa hari yang lalu kita berduka ya. Kelas ini ada dapat kabar kan? Ada, Bu. Ya, salah seorang dosen terbaik kita, Bapak Ramadan Sumarmin, telah berpulang ke rahmatullah. Oke. Kita senantiasa berdoa untuk beliau. Semoga diterima segala amal ibadahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pengingat juga bagi kita semua bahwa ya perbanyaklah amal ibadah. Itu pengingat bagi kita ya. Ini sudah ada pernah kuliah dengan Pak Ramadan? Masih belum pernah, Bu. Belum pernah? Ya, Bu, belum. Oh, belum pernah kelas ini ya? Oke, walaupun belum pernah, insya Allah kita tetap mendoakan beliau ya. Oke, kita lanjut. Pembahasan kita itu tentang perancangan ternyata Ibu mute dari tadi sudah ngomong ya. Oke. Oke. Pembahasan kita tentang perancangan kegiatan pembelajaran menerapkan pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran yang direkomendasikan pada kurikulum 2013. Contohnya inquiry, discovery, PJBL, dan PBL. Oke, sampai di sana dipahami kira-kira? Halo? Insya dipahami, Bu. Dipahami. Oke, yang Ibu tanyakan, bagian mananya yang tidak dipahami ketika Ibu memberikan form tugas membuat rancangan ini? Kelompok berapa ini tugasnya? Yang seharusnya tampil kelompok 9, kelompok berapa ya? Halo? Ini jaringan Ibu yang bermasalah ya? Tidak ada yang merespon atau bagaimana? Halo? Ada terdengar suara Ibu? Ada, Ibu. Ada. Ibu kira Ibu ngomong ini. Ada, Ibu. Ada. Oke, ini kelompok berapa ini? Kelompok berapa yang menjadi penanggung jawabnya untuk tugas merancang kegiatan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik? Kelompok 1, Ibu.
Kelompok satu. Seharusnya minggu Mm-mm. kemarin seharusnya kan tampil, Bu. Tapi di dalam RPS itu hanya ada judul gitu, Bu. Hmm? Jadi nggak tahu mau bikin materi. Jadi kelompok satu kemarin juga bertanya mau bikin seperti apa. Ternyata itu tugas, Bu. Dalam bentuk tugas ternyata. Namun Iya, kami dalam juga bentuk tidak tugas. mengerti, Bu. Iya, Bu. Namun kamu tidak Dalam mengerti bentuk cara tugas. bikinnya, Bu. Iya, Bu. Tugas yang form yang Ibu berikan itu kan? Kalau Iya, Bu. materi kan sudah ya, materi kan sudah kita bahas yang sebelumnya tentang pendekatan saintifik dan model pembelajarannya kan. Sekarang unjuk kerja lagi untuk membuat bagaimana rancangan kegiatan pembelajaran biologi sesuai KD masing-masingnya seperti itu yang Ibu tugaskan. Oke, tunggu. Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan. Berarti ini tugasnya pribadi atau kelompok, Bu? Tugas kelompok ya. Tunggu. Kan KD-nya masing-masing apa? KD pribadi kan? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. KD pribadi, tugas pribadi ini. Oh, berarti Karena ini tugas KD-nya pribadi, masing-masing. tapi kalau ada kelompoknya tampil, maka mereka nampilin tugasnya gitu ya, Bu? Iya. Seperti Gitu. yang sebelum-sebelumnya kan. Walaupun nanti tampilnya per kelompok juga akan menampilkan tugas masing-masing ya kan. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, nanti Ibu akan lihatkan contohnya kalau masih ragu. Ini masih banyak keraguan ya. Tunggu nanti Ibu share dulu. Iya, Bu. Ini ada yang tunggu sebentar ya.
Tunggu sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sudah bisa dilihat ini? Bisa, Ibu. Oke. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu untuk kegiatan pendekatan saintifik sesuai Permendikbud nomor 103 tahun 2014, ya. Kegiatan pembelajarannya untuk kegiatan mengamati, ya. Bagaimana kegiatan siswa? Peserta didik secara individu mengamati tayangan materi pembelajaran melalui PowerPoint. Contohnya mengamati gambar yang disajikan guru. Ada lagi misalnya melalui video, film yang terkait dengan materi. Selain itu, pengamatan dapat juga dilakukan pada saat guru melakukan simulasi. Jadi siswa mengamati, ini kegiatan siswa, mengamati bisa PowerPoint, video, ya, atau simulasi yang diberikan oleh guru. Lalu apa kegiatan guru? Berarti guru mempersiapkan materi dalam bentuk tayangan PowerPoint seperti menambahkan gambar video supaya peserta didik memahaminya. Oke, lanjut. Kegiatan menanya. Ini kegiatan pendekatan saintifik ya. Peserta didik merumuskan pertanyaan dari yang ditampilkan oleh guru. Oke. Diharapkan nanti berdasarkan video atau simulasi yang diberikan oleh guru akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik. Oke. Dan apa kegiatan guru? Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya setelah mereka mengamati tayangan materi yang telah dibuat oleh guru. Lalu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi, ya setelah peserta didik mempunyai pertanyaan yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap simulasi video atau film atau yang lainnya yang ditampilkan oleh guru, maka tugas peserta didik selanjutnya adalah mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat. Ya, informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber belajar seperti buku, studi di internet. Oke. Dan guru mengarahkan peserta didik untuk mencari jawaban pertanyaan yang ada dari buku, sumber, contohnya di perpustakaan internet dan sebagainya. Jadi tahapan menanya dan memberikan simulasi itu penting. Pertanyaannya itu diarahkan sesuai dengan KD, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan tersebut. Oke, nanti kita akan contohkan. Lanjut, ya, mengasosiasi menalar. Setelah mendapatkan informasi dan data yang cukup, peserta didik dalam kelompok berbagi tugas untuk mengolah informasi sesuai untuk menjawab pertanyaan yang mereka rumuskan di awal tadi. Nah, dan di sini guru bisa membagi peserta didik dalam beberapa kelompok agar peserta didik melakukan diskusi untuk mengolah informasinya.
Kemudian ini mengkomunikasikan. Ini diharapkan peserta didik mampu mengkomunikasikan informasi yang sudah diperolehnya. Nah, disinilah inti dari pendekatan saintifik, juga saling bertukar informasi. Nah, di sini kelihatan perbedaan pendekatan saintifik dengan pendekatan yang lain dan juga mengapa ini ditekankan pada kurikulum 2013. Karena pendekatan saintifik ini mengoptimalkan peran siswa, ya, student center. Siswa yang banyak berperan untuk memperoleh pengetahuan seperti teori pembelajaran konstruktivis, yaitu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri yang dibantu atau diarahkan dan difasilitasi oleh guru. Jadi bukan guru memberikan pertanyaan, misalnya apa yang salah kita laksanakan. Ya, guru hanya meninggalkan siswanya berdiskusi seperti itu. Ya, harus ada penekanan-penekanannya nanti. Bisa di bagian akhir atau ya di bagian akhirnya. Di sini yang sudah kita bahas kemarin, ya, ini model inquiry, discovery, PBL, PJBL. Mereka sama-sama model pembelajaran yang mengkonstruksi ya pemrosesan informasi. Sehingga siswa diharapkan berdasarkan masalah, umumnya ini berdasarkan masalah, project based learning, PBL, ya, diminta siswa untuk menemukan konsepnya sendiri. Oke, masing-masingnya punya sintaksnya. Ini sudah ada sintaks, jadi silakan dianalisis KD-nya mau menggunakan model pembelajaran yang mana gitu. Sesuai KD-nya masing-masing. Oke, ini ada contoh dulu ya, seperti ini. Nih, materinya sistem reproduksi. Model pembelajaran yang dipilih, discovery learning. Ya, ini masih campur-campur juga. Ini tugas kakak-kakaknya sebelumnya. Alasan pemilihan model ini, dengan menggunakan model ini, peserta didik lebih aktif, ya, berpikir kritis. Ini alasannya. Ini contoh tugas kita. Di bagian sampingnya pendekatan saintifik, ini sintaks model discovery learning yang dipilih. Jadi harus paham dulu di sintaks discovery learning yang stimulasi, kegiatan apa yang dilaksanakan. Ya, di bagian stimulasi ada kegiatan pendekatan saintifik mengamati dan menanya. Guru memperlihatkan gambar atau torso organ reproduksi laki-laki dan wanita. Ini ya. Ya, di sini seharusnya dibuatkan juga kegiatan siswanya karena fokus pada siswa juga. Lalu apa kalau guru memperlihatkan gambar atau torso, berarti siswa mengamati gambar atau torso. Ini dari sintaks stimulasi, pemberian stimulation, ya, stimulasi. Namun ada dua kegiatan di sini, kegiatan menanya juga. Oke. Pada sintaks problem statement di model pembelajaran discovery learning, kegiatan pendekatan saintifiknya, kegiatan menanya. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait gambar yang diperlihatkan, seperti apa saja organ pada sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Seperti itu. Nih. Lalu di bagian sintaks yang ketiga pada discovery learning tentu akan berbeda-beda ya nanti kalau memilih
mode pembelajaran yang lain. Di data collection, ini pengumpulan data, juga ada kegiatan mengamati. Ya, observasi. Dalam pengumpulan data, peserta didik mengamati gambar atau torso organ reproduksi. Nah, kemudian ada juga kegiatan, apa kegiatan pendekatan saintifiknya? Mengumpulkan informasi juga di sini. Peserta didik melakukan praktikum. Dan juga di sini peserta didik membuat hipotesis atau pertanyaan yang dirumuskan. Jadi selanjutnya di data processing ini sintaks dari model discovery learning, berarti harus kita pahami dulu apa kegiatan di masing-masing sintaks itu. Ya. Makanya harus dijelaskan dulu sintaks masing-masing model pembelajarannya, disesuaikan dengan kira-kira kegiatan pendekatan saintifik yang mana yang kita pilih. Berarti banyak jenjang pengetahuan yang harus dilewati untuk membuat tugas ini. Yang pertama harus paham kegiatan pendekatan saintifik, yang kedua harus paham sintaks atau kegiatan pada model pembelajaran tertentu yang kita pilih, lalu kita mengkombinasikan keduanya, meletakkan masing-masingnya seperti itu. Nah juga kita harus paham materi yang akan kita buat. Oke. Nih, verification, sintaksnya, sampai generalization ini menarik kesimpulan. Oke, kira-kira sampai di sini ada bertambah pemahamannya tentang tugasnya? Ya, Ibu ingatkan lagi, untuk membuat tugas ini memang butuh keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi harus paham dulu pendekatan saintifik kegiatannya, masing-masing kegiatannya, untuk menanya seperti apa, untuk mengamati seperti apa kegiatannya, baik peserta didik atau gurunya. Lalu pada mode pembelajaran yang kita pilih, baik itu inquiry, discovery, PBL atau PJBL, kita harus paham juga sintaksnya. Di sintaks discovery bagian stimulation, apa kegiatannya? Kira-kira ini masuk ke kegiatan pendekatan saintifik yang mana? Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini bingung ya? Atau gimana? Oke. Ada yang bertanya? Atau sudah paham dengan tugasnya? Itu langsung Ibu contohkan ke tugas kakak-kakaknya yang sebelumnya seperti itu. Jadi paham dulu bukti pahamnya tentang pendekatan saintifik dan model pembelajaran dilihat dari tugasnya tersebut. Paham dan membuat tugasnya seperti itu. Dari produknya ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Tiara. Untuk lama pengerjaannya itu berapa lama ya, Bu? 1 minggu ya. Ini udah lewat sebenarnya ya. Ibu kira tenang-tenang aja kemarin ya. Berarti udah selesai ya. Ternyata H-1 baru bilang apa? Berarti benar ya hipotesis. Kalau diam itu bukan berarti mengerti ya. Ya, Ibu kira ini sudah paham semuanya. Baik, Ibu, berarti 1 minggu ya, Bu? Iya, 1 minggu. Nanti tugas kelompok 1 yang akan kita bahas seperti itu. Yang lain juga membuat tugasnya, namun yang akan mempresentasikan adalah kelompok 1, ya. Seperti itu. Ayo, silakan bertanya kalau masih bingung. Ini sudah mengambil strategi pembelajaran? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah belajar model-model pembelajaran? Sudah, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan kalau membuat perancangannya itu untuk satu pertemuan atau
Gimana, Bu? Ya, Kan untuk satu materi pertemuan. nggak selesai satu pertemuan. Mhm. Jadi satu pertemuan Ya, aja, Bu. ini sebenarnya muara tugas-tugasnya ini kita akan membuat RPP secara lengkap. Ini kan penggalan-penggalan tugasnya akan bermuara ke tugas membuat RPP secara lengkap. Bahan materi ajar sudah ya, sudah dibuat ya. IPK-nya sudah. Sudah, Nah, Bu. nanti urutan tugas masing-masing per minggu itu kita akan runut, kita akan produk hasilnya itu adalah RPP secara lengkap. Oke. Idealnya memang kita menyelesaikan KD itu untuk beberapa pertemuan, seperti itu. Karena memang ada satu KD yang tidak selesai satu pertemuan. Oke, silakan dicoba dulu, Ibu membatasi, maksudnya seperti ini. Silakan buat untuk satu pertemuan dulu. Kalau sudah bisa membuat satu pertemuan, bisa kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, belajar dulu membuatnya ya. Nantinya sudah Bu dibuat banyak, ternyata masih banyak kesalahan. Kita buat contohnya satu dulu, kita bahas, lalu bisa dilanjutkan seperti itu. Oke. Jadi bisa dipahami atau masih bingung? Model-model pembelajarannya kan sudah familiar ya. Discovery apa, inquiry apa, PBL, PJBL. Ya, atau bagaimana? Kuliah strateginya dengan siapa? Dengan Bu Dani, Bu. Nah, dengan Bu Dani. Ada belajar model-model pembelajarannya? Sintaksnya?